friends, welcome back with Devi. Nah, hari ini pastinya kalian udah ready dong ya, mau dengerin Devi mau sharing atau explain tentang apa? Oke, let's watching. Jadi untuk memenuhi protokol kesehatan di era new normal ini, kita masih stay at home dong ya, dan stay safety juga pastinya. That's why Devi kali ini take video di rumah aja. Karena kebanyakan orang bilang sebagus apapun tempat hangout kalian, tetaplah rumah tempat ternyaman dan tempat terbagus, atau rumah adalah istana kalian. In this morning, I will to tell you about my feeling during Business Development Orientation Trip 2020 with Ananta Widya Business School. Nah, di video sebelumnya kan Devi udah jelasin nih ke kalian apa sih AWBS, dan setelah kalian melihat video Devi pasti muncul pertanyaan, yaitu apa sih BDOT, dan kebanyakan dari kalian bertanya-tanya pasti kenapa sih kita semua perlu ikut ospek ataupun BDOT. Jadi BDOT kita selama 6 hari itu nggak dijelasin tentang gedung atau ruangan AWBS itu ada berapa jenis, dan tugas pre-BDOT dan preparan yang harus dibawa selama BDOT itu kayak isi gitu loh, jadi kayak gampang banget buat dicari dan dikerjain. Dan ada games atau ice breaking yang tentunya bagi Devi itu mengedukasi gitu ya, karena kalau kita salah ataupun kalah itu nggak ada yang namanya dihukum atau dipelonco kayak ospek-ospek zaman dulu gitu. Jadi Devi ngerasa BDOT di OBS selama 6 hari itu ngedapetin benefit yang luar biasa, dimana yang pertama Devi diajarin buat memanage waktu alias on time, yang kedua itu ada respect each other, yang ketiga ada emotional control, yang keempat ada attitude, yang kelima ada confident, yang keenam ada self love, dan yang terakhir ada positive mindset. Nah, jadi biar nggak over sharing atau explain, next to the important topic. Let's watching. Di sini Devi bakal explain about professional skills in hospitality. Jadi buat teman-teman tim AWBS atau teman-teman non AWBS yang pengen jadi good employee di hospitality, jadi ini timing yang bagus buat kalian dengerin apa yang Devi sharing atau Devi explain. Jadi jangan di skip ya. Nah, sebelum Devi jelasin about professional skills in hospitality, I'm guarantee pasti mindset kalian itu hospitality adalah rumah sakit. No, jadi hospitality itu banyak macamnya, seperti spa, restoran, villa, dan hotel pun termasuk hospitality. Business Development Officer atau LCB from Haris Gunawan menyatakan bahwa hospitality is mean relationship between the guest and the host. John Habit dalam buku The World Large Industry menyatakan bahwa industri yang paling besar di dunia itu adalah pariwisata. Kalian kepikiran nggak sih, banyak anak muda yang pengen jadi pebisnis ataupun employee, tapi nggak pernah memahami 3 kompetensi tersebut. Kesannya close mindset, endingnya apa? Insecure. Apalagi pas kumpul sama teman-temannya. Ataupun pilih universitas A tapi nggak memahami tiga basic tersebut. Entah nggak memahami atau nggak di-explain sama dosennya, Devi nggak tahu ya. By the way, bahas-bahas tentang anak kampus, kebanyakan datang ke kampus itu buat gaya-gayaan atau just get a title. Itu salah banget ya. Jadi kasihan waktu kalian buang sia-sia gitu aja dan nggak dapat benefitnya gitu loh. Jadi selain buang-buang waktu, juga kesannya tuh kalian tuh buang-buang uang untuk hal yang nggak berguna. So, start from now, rubahlah mindset kalian dari yang negatif jadi positif. Nggak ada salahnya kok better than before, malahan itu yang bagus dan dicari oleh banyak masyarakat. By the way, thank you for watching. Wet greeting from me. Have a nice Monday and see you. So, setiap universitas pasti punya orientasi pengenalan yang berbeda-beda tentunya ya, nggak semuanya sama, karena itu semua berdasarkan dengan sistem atau standar operasional pendidikan yang mereka terapkan. So, di kalangan masyarakat tentunya kalian tuh sering dengar namanya ospek untuk anak kuliahan, tapi kalau di AWBS itu namanya BDOT. Dan kenapa sih BDOT versi AWBS ini beda? Karena AWBS ini pengen menciptakan dari yang biasa menjadi luar biasa, bertransformasi gitu loh, karena yang biasa itu kan udah sering dilihat dan didengar. Jadi ayolah bangkit. Kenapa sih stuck di sana aja? Kenapa sih stuck kayak gitu-gitu aja? Karena kan yang jelasin tentang kampus atau apalah itu kan udah biasa ya, udah lumrah kita denger.
Jadi momen BDOT selama 6 hari itu sangat berkesan dan bermanfaat buat Devi. Bagaimana kedepannya Devi harus mendevelop diri Devi. So jadinya kita semua tuh kayak ketagihan gitu loh buat BDOT, karena ya emang seru, emang asik, emang kita tuh emang menikmati banget momen-momen BDOT kita selama 6 hari. Jadi nggak kayak teman-teman Devi yang lain yang BDOT tuh kayak harus kepang dua, harus BDOT secara online, kayak upload video mereka di sosmed kayak gitu, kayak buat yel-yel atau apalah itu kan kayak kuno gitu ya, kepang dua kayak gitu kan, kayak apa sih gitu kan. Jadi teman-teman tuh kayak julid gitu loh ngeliat Devi, Devi nih BDOT-nya enak banget ya, kampusnya keren banget nih, kayak modern banget ya. Emang kita di develop buat jadi diri yang lebih modern gitu loh. Kenapa harus kuno kalau udah ada yang modern gitu kan. So I think kalau BDOT atau ospek secara online tuh kayak mengurangi rasa keharmonisan kita ya sama teman, sama dosen, atau sama siapapun yang di kampus itu, atau sama teman-teman senior kita. Jadi kayak gimana ya, kalau online itu kan kayak cuman sama gadget, sama laptop, mantengin aplikasi Zoom, meeting kayak gitu kan, nggak asik gitu loh. Jadi kita tuh berpikiran, males deh kalau cuma itu aja, cuma online aja, apalagi cuman upload aja kan. Jadi tuh kita tuh kayak nggak bisa ngerasain gimana keseruannya bercanda di satu tempat yang sama gitu loh. Kayak di kampus kan kita tuh kayak satu halaman bercanda, seru-seruan, ikut games, tanya jawab, kayak itu kan seru ya, daripada ikut online dulu kan bosen juga. Devi diajarin hal yang sebelumnya belum Devi pahami, ataupun kalau udah Devi pahami bisa dikembangin lagi. Jadi Devi dimana bener-bener diajarin buat ngehargain yang namanya waktu. Example, but I forgot the day. Jadi Devi dan teman-teman ditugasin buat menggambar goal setting dari majalah bekas yang digunting-gunting terus tempel di kertas manila dengan isi caption yang menurut versi kita itu kayak motivasi gitu. Jadi kalau waktunya udah habis 10 menit itu kita itu disiplin sama waktu, nggak boleh dilanjutin lagi, karena dari sanalah kalian bisa memanage waktu. Oh, kalian berpikir nih, oh jadi segini aja kemampuanku, jadi nextnya kalian harus lebih bisa mengontrol waktu. So makanya pepatah itu bilang, kalianlah yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kalian. Nah, Devi lupa nih jelasin ke kalian apa sih manfaat BDOT. Jadi selain untuk mengenal atau beradaptasi dengan teman, dosen, dan suasana kampus, kalian juga dilatih untuk melatih mental kalian dan kedisiplinan kalian terhadap waktu. Itu udah namanya memanage waktu, dan melatih agar kalian berani nggak kenalan duluan, berani nggak mengajukan pendapat ketika ada question. Itulah ajang kalian untuk mengasah keberanian dan potensi atau wawasan yang kalian miliki. Jadi sebenarnya manfaat BDOT itu banyak ya, tergantung mindset kalian aja menilainya gimana, secara positif atau negatif. Kalau positif ya hasilnya pasti bermanfaat. Kalau negatif hasilnya pasti bagi kalian tuh nyiksa banget, sumpah nggak senang, pasti gitu kan. Di video sebelumnya kan Devi udah sharing nih sama kalian semua apa sih kegiatan BDOT Devi selama 6 hari, dan emang segitu aja sih ingetnya. Dan ada informasi yang Devi kebalik buat jelasinnya, and sorry to say. Jadi Departemen Koda itu bankrupt gara-gara dia terlalu optimis dan lagi di lingkup zona nyamannya dia, dan dia punya mindset analog itu bakal jadi aset terpenting sepanjang masa. Tapi kenyataannya dia bankrupt kan gara-gara dia terus stay di zona nyaman dan salah mindset. Tentunya digital itu berhasil kayak menghasut seluruh dunia buat memakai produknya dia, memakai kayak media digital gitu. Jadi Devi saranin sama kalian jangan terlalu optimis sama apa yang kalian bangun gitu loh. Jadinya kalau emang ada transformasi atau ada perkembangan, ikutin aja. Jadi jangan produk bagus kayak gini kayak gitu, jangan. Jadi itu tuh kadang-kadang ngejatuhin kalian gitu loh ke jurang. Jadinya kalian tuh harus sesekali melihat keadaan kalian, melihat lingkungan kalian, apa sih yang lagi ngetren, apa sih yang lagi booming, itulah yang kalian tiru, itulah yang kalian
terapin gitu loh, biar inovatif, biar kreatif. Devi bakal lebih memperdalam penjelasan materi dari Coach Murjana. Nah, kenapa sih Devi pengen memperdalam materi tersebut? Which is what I'm saying before. Jadi, hospitality itu udah jadi makanan sehari-hari when I'm learn in vocation high school. Jadi, Devi itu loh anak hospitality dulu. Kenapa sekarang Devi nggak bisa sharing ke teman-teman? Devi nggak bisa nerapin, jadi malu dong ya. I'm say like that, which is hospitality kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya keramah tamahan atau kesediaan dalam menerima tamu yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal dan sampai saat ini sudah menjadi bahasa yang cukup global. World tourism sektor juga mulai beropini bahwa berwisata adalah hak fundamental, dan mindset mereka itu semua benar karena pariwisata itu cepat meningkatkan atau menambahkan devisa negara karena berkaitan dengan bandara, di mana tamu-tamu asing itu dipatok atau kena chart yang lebih tinggi daripada tamu apa sih, domestik gitu ya namanya. Dan tentunya kalian semua pasti pengen dong jadi professional employee di hotel rating 5 ataupun Marriott yang ada di negara kita ini. Nah, sebelum berandai-andai, kalian harus memiliki 3 kompetensi yang harus kalian kuasai atau kalian miliki. Yang pertama itu ada attitude. Attitude adalah dimana sifat atau sikap kalian di lingkungan sosial. Jadi, percuma kalau punya skill dan knowledge tapi kalian nggak punya attitude. Di sanalah letak problem kalian, dimana departemen itu nggak mau bekerja sama dengan kalian. Yang kedua ada skill. Jadi setelah penilaian tentang sikap, pasti nextnya ada penilaian tentang basic skills ya. Nah, kalau kalian udah dilihat good attitude, udah dilihat good skills, jadi lanjut penilaian ke knowledge. Nah, knowledge itu adalah ilmu atau wawasan yang kalian miliki. Jadi kalian itu harus inovatif dan kreatif dalam mengembangkannya. So, kalau departemen itu udah ngelihat kalian kompeten dalam ketiga bidang itu, kalian udah menguasainya, kalian udah menerapkannya, jadi departemen itu nggak ragu-ragu untuk ngajak kalian buat bekerja sama. Hospitality industry seperti perhotelan have a 10 department. Yang pertama ada front office department, yang kedua ada accounting department, yang ketiga ada housekeeping department, yang keempat ada sales and marketing department, yang kelima ada housekeeping department, yang keenam ada human research department, yang ketujuh itu ada food and beverage department, yang kedelapan ada culinary department, yang kesembilan ada leisure department, yang kesepuluh ada training and develop department. So, at least segitu aja sih departemen yang Devi tahu di hospitality. Jadi untuk kelanjutannya tunggu di video Devi selanjutnya ya. Devi bakal lebih jelasin secara spesifikasi dan detail about department in hospitality. By the way, Devi baru inget nih, I got a report from Coach Murjana about explanation 21% service. Jadi sebenarnya Devi malu banget buat ngakuin kesalahan Devi kali ini, tapi kalian itu nggak boleh takut atau malu buat mengakui kesalahan. Itulah orang yang hebat, berani mengakui kesalahannya. Jadi dimana Devi ngerasa malu gitu ya, karena udah 3 tahun belajar tentang servis tapi tiba-tiba nervous dan ambiar ketika ngeliat kamera. Tapi Devi rasa itu wajar, tapi lama kelamaan juga bakal biasa aja di depan kamera, karena dimana kita buat video atau take video itu emang dilatih buat mental kalian di depan kamera. So, chart 21% itu 10% for staff and 11% for government. Jadi, Devi juga sempat nih kelupaan tentang ngejelasin tentang ASK. So, apa sih ASK itu? Jadi, ASK itu adalah attitude, skill, and knowledge yang harus dimiliki sebagai pekerja hospitality. Nah, tapi bukan sebagai pekerja hotel aja ya harus memiliki 3 basic kompetensi tersebut, but you as a entrepreneur, kalian tuh juga harus memiliki 3 basic kompetensi tersebut, karena itu memang basic awal semua pekerja. Kalau pengen sukses ya harus punya attitude, punya skill, and punya knowledge. Dan kalangan yang minder ataupun insecure pasti bicara sama diri mereka sendiri, kayak wah, teman-temanku nih high class,
kayak cantik, famous, dan tanpa mereka sadari itu semua itu kayak memandang bahwa penampilan itu yang pertama. Enggak juga sih, at least good grooming lah ya. Jadi itu bukan jalan untuk kalian untuk mencetak goals kalian. So yang jadi jalan itu ya 3 basic tadi, karena department ataupun rekan bisnis kalian bakal ngelihat itu kalian udah kompeten nggak, udah bisa menerapkan nggak, atau sekedar teoritis aja. Jadi setelah mereka tahu wah dia ini punya basic kompetensi yang udah diterapkan, jadi kalian tuh udah aman gitu loh, udah di zona aman buat join atau bekerja sama dengan departemen atau rekan bisnis kalian. Jadi baru lanjut ke performance. Nah, jadi kalau ada teman kalian nih misalnya yang bertanya-tanya ataupun kesannya sok tahu gitu ya, dengan senang hati dan nggak perlu banyak bicara, kalian tuh bisa suruh mereka tuh, hi friend, gitu. Daripada penasaran, mending cek channel YouTube temanku deh, username-nya hidev_. Di sana rasa penasaran kalian tuh bakalan terpecahkan karena udah denger penjelasan atau opini dari siapa? Dari aku dong pastinya. Yang itu tuh aku jelasin tuh udah berdasarkan tentang experience yang udah aku dapetin dulu waktu SMK dan seminggu sama BDUT. Jadi no tipu-tipu atau hoax ya. I think the information this I describe is sufficient. So, buat kalian yang pengen informasi lebih detail atau mau saling sharing dan bertukar opini sama Devi, boleh banget ya. Please, if you want it, follow my Instagram, I'm dev.xx. Jadi Devi yakin nih, kalian generasi milenial zaman sekarang pasti fokus sama gadget, every time megang gadget, makan pun, tidur pun pasti megang gadget. Jadi fokus kalian tuh pasti di Instagram. Dan pesan dari Devi, gunainlah sosmed kalian untuk hal yang positif seperti personal branding, bisnis, kayak buat quotes yang positif gitu. Jadi jangan sampai orang tuh bacanya negatif dan menganggap kalian itu pribadi yang negatif, ya itu parah banget. Seperti biasa, satu kalimat untuk hari ini, try a new something, get a lot of experience, and the ending, your experience will bring a lot of money. Bayangin kalau kalian bisa pelajarin, pahamin, terapin. Nah, kalau diterapin itu lebih bagus lagi ya. Jika kalian udah memahami secara spesifik, oh ternyata ospek tuh gini, oh ternyata BDOT di AWBS tuh gini, dan ternyata manfaatnya itu luar biasa buat melatih kepribadian kalian, buat kedepannya gimana itu mendevelop diri kalian gitu loh. Jadi wawasan atau knowledge itu harus diperluas, diperbanyak, biar apapun yang kalian hadapi ya itu udah diri kalian tuh sudah dibentengi gitu kan. Jadi tentang HSK, tentang basic competence untuk hospitality, sama juga untuk entrepreneur itu juga harus dipahami. Jadi sedikit-tidaknya sekarang kalian tahu lah, oh gini departemen di hospitality, oh kayak gini basic competence yang harus dimiliki sebagai seorang hospitality atau sebagai seorang entrepreneur. Jadi ya diinget-inget ataupun dipahami, dipelajari gitu kan, jadinya bagus. Lalu kalian pasti bertanya, gimana sih caranya biar gak insecure tentang performance, dan gimana caranya mempelajari lalu menerapkan 3 kompetensi. Nah, yang pertama, kalian harus punya positive mindset. Kalian coaching lah sama orang yang mahir dan sudah menerapkan 3 hal tersebut. Kalian konsultasi lah istilahnya. Tapi setelah itu harus belajar atas kesadaran diri kalian sendiri, karena itu kan untuk kalian, bukan untuk orang lain. Kesadaran dari dalam diri kalian itu otomatis, biarpun kalian diajarin atau lihat orang yang udah kompeten, kalau nggak dari diri sendiri mau belajar ya nothing rasanya. Buat apa, males, yang penting kerja aja udah dah. Dan masalah performance ini baru otomatis, karena kalian diajarin nih biar matching atau udah standar operasional perusahaan atau uniformnya Senin sampai Minggu udah disetting, automatically dong kalian bakalan terlihat keren pastinya. Dan zaman now semua orang pastinya berlomba-lomba biar keren. Itulah hal yang udah lumrah gitu loh, dan bisa diatur karena emang pada dasarnya performance adalah orientasi orang yang pertama. Nah, yang terakhir ada knowledge atau wawasan. Nah,
Selain kita membahas tentang skill dan attitude, wawasan itu penting ketika kalian interview sama department atau sama HRD-nya. Ketika kalian meeting sama rekan bisnis kalian tuh harus punya wawasan yang luas tentang bidang itu. Jadi kalian tuh nggak bakalan stuck dan kelihatan stupid di depan orang itu. Jadi kalau kalian stuck dan stupid, orang itu pasti bakalan berasumsi atau berpikiran orang ini di bidang ini aja nggak bisa, gimana mau sejalan, gimana mau bisa menjadi pekerja yang baik, gimana bisa membangun bisnis yang lancar kan. Jadi saya itu sebenarnya perlu banget kalian pelajarin setelah attitude dan skill. So my daddy said and always remind for me, jangan pernah puas, bangga ataupun sombong dengan award yang udah Devi dapetin, karena di luar sana masih banyak orang yang lebih mahir daripada Devi. Jadi teruslah belajar dan berkembang sehingga menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Jadi kalau kalian teman-teman Devi nih atau kalian siapapun yang bangga gitu, boleh aja, tapi jangan sombong ya. Inget, kalian tuh emang harus ngasih reward buat diri kalian karena kalian tuh udah bisa gitu loh. Next, about basic skills. Jadi skill itu adalah keterampilan kalian dalam menguasai bidang tersebut. Kalau punya basic skill kan keren, apalagi skill yang inovatif dan kreatif. Jadi semakin oke dong ya. Nah, saran buat kalian yang udah punya passion dan skill dan udah punya certificate award, jangan bangga dulu sama hasil yang kalian dapetin. Karena kalau kalian bangga dan puas, pasti kalian bakal berpikiran, aku udah pintar, udah menguasai, ngapain lagi belajar. Jadi kembali membahas tentang ASK. Jadi attitude itu adalah sikap atau sifat kita di lingkungan sosial. So kalau kita good attitude atau humble, orang itu bakal welcome loh sama kita. Jadi gimana ya, mulailah terapin sikap respect each other. Jadi kalau kalian pengen dihormati, kalian tuh harus bisa menghormati orang. Jadi jangan egois, mungkin dihormati tapi kalian tuh nggak pernah menghormati orang, nggak pernah respect. So kayak gimana ya, jadinya kayak orang tuh malas gitu loh mau respect sama kalian. Jadi mulai sekarang stoplah berpikiran bahwa penampilan yang pertama, at least kalian good grooming lah ya. Jadi kemeja atau celana kalian tuh no spot, sepatu kalian disemir, rambut itu yang disisir yang rapi, yang cewek diikat, yang cowok itu paling nggak 1-2-1 harus rapi lah ya, jangan berkumis, jangan bertato. Kadang ada departemen yang nggak mau nerima pegawai yang bertato gitu, jadi kesannya kayak preman, kayak preman gitu. Jadi penampilan itu ya zaman sekarang itu bisa diikutin ya, karena orientasi semua orang itu pasti pengen tampil keren, pasti mereka itu bela-belain buat tampil keren biar dilihat sama orang, wah keren nih orang ini gitu. Jadi semua itu bisa mengikuti gitu loh. Jadi kalau tentang ASK ini nggak bisa, itu dari diri kalian sendiri, harus sadar, harus mau menerapkan, mempelajari. Jadi kalau penampilan itu bisa dilihat sama orang, oh dia keren jadi aku harus ikutin, karena itulah orientasi pertama orang zaman sekarang, berpenampilan yang keren.